Oke, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Ya, tentunya di konten terbaru kali ini ada beberapa poin penting yang akan saya bahas menjelang perjuangan timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berhadapan dengan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober dan juga berhadapan dengan Irak pada tanggal 12 Oktober. Nah, poin pertama yang akan saya bahas itu tentang kondisi pemain, lalu juga poin kedua itu tentang jadwal di ronde keempat ini yang memang ada bau-bau settingan gitu ya dalam penjadwalan pertandingan di ronde keempat karena Arab Saudi ini kelihatan lebih diuntungkan daripada Indonesia dan juga Irak. Lalu pembahasan yang selanjutnya itu tentang wasit. Nah, ini menjadi penting karena wasit ini menjadi perangkat pertandingan yang perannya ini sangat menentukan gitu ya. Kita itu sempat dicurangi oleh wasit pada laga melawan Bahrain dan itu menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting sekali gitu ya tentang kepemimpinan wasit dalam sebuah pertandingan gitu. Lalu juga yang paling ditunggu-tunggu yaitu tentang prediksi ya pertandingan apakah Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi dan mampu mengalahkan Irak. Karena untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 kita itu harus mampu finish sebagai juara grup. Dan saya rasa itu tidak sangat bisa untuk kita raih karena melihat kekuatan yang memang ada di timnas Indonesia saat ini itu sangat bisa diandalkan untuk bisa bertarung melawan Arab Saudi dan juga bertarung melawan Irak. Oke, kita bahas yang pertama itu tentang kondisi pemain timnas Indonesia hari ini. Nah, dari 28 pemain yang dipanggil oleh Patrick Kuiper untuk berjuang di ronde keempat ini, ada beberapa pemain yang memang justru masih menjalani pemulihan pasca cedera. Yang pertama itu Oleh Romeni ya. Pasca tackle pemain Arema di Piala Presiden ya, Oleh Romeni ini juga sampai saat ini ya kondisinya masih belum 100% ya, bahkan di Oxford United pun Oleh Romeni itu belum diturunkan sama sekali. Nah, ini artinya mengindikasikan bahwa Oleh Romeni itu belum siap ya secara fisik dan kekuatan pasca cederanya. Nah, ini menjadi sesuatu yang akan terus dipantau nampaknya oleh dokter tim dari timnas Indonesia karena hemat saya meskipun Oleh Romeni akan bermain, nah itu tidak mungkin dari awal lah gitu ya karena dengan kondisi yang belum pulih kalau dipaksakan kan itu bisa menjadi problem lagi untuk Oleh Romeni. Nah, jadi Oleh Romeni tetap penting tetapi ini menjadi semacam super sub gitu ya. Hemat saya akan dimainkan di akhir-akhir babak kedua ataupun kalau misalnya sampai dengan perpanjangan waktu. Nah, peran Oleh Romeni ini sangat begitu dibutuhkan. Lalu juga Martin Paes ini pun juga masih belum kelihatan gitu ya menunjukkan kembali ke performa terbaiknya dan bahkan Emil Audero ini sempat juga dikabarkan cedera gitu ya. Tetapi sampai saat ini ya saya juga masih belum mendapatkan informasi lebih detailnya apakah kondisi dari Emil Audero itu sudah fit 100% atau tidak karena pemain ini sangat begitu penting loh. Apalagi bersama timnya di Serie A ya, ia sedang on fire lah gitu ya. Maka kita itu sangat membutuhkan untuk berhadapan dengan Arab dan melawan Irak. Kita membutuhkan pemain yang sedang dalam performa bagus-bagusnya gitu. Karena itu akan berdampak sekali terhadap kepercayaan tim. Oke. Lalu juga tentang jadwal pertandingan. Nah, ini jadwal pertandingan ini menjadi sangat penting karena gini. Kalau melihat jadwal pertandingan Indonesia itu akan berhadapan dengan Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober. Lalu juga akan berhadapan dengan Irak pada tanggal 12 Oktober. Nah, sedangkan Arab Saudi itu punya jeda waktu yang sangat begitu lama gitu ya untuk recovery gitu. Karena dari tanggal 9 Arab Saudi akan baru bermain lagi pada tanggal 15. Nah, ini kenapa bisa gitu ya? Ya meskipun kita tahu sendirilah ya dan memang ditayangkan oleh AFC bahwa ya penjadwalan ini sudah seadil-adilnya. Tetapi kalau melihat di ronde keempat ini, apalagi grupnya Indonesia bersama Arab Saudi dan bersama Irak, ini menurut saya ini ada sedikit permainan gitu. Karena ya mana mungkin gitu ya, kita hanya punya waktu recovery 2 hari ya, Irak pun hanya punya waktu 2 hari, sedangkan Arab Saudi sampai 5 hari bahkan 6 hari gitu ya, mereka bisa recovery. Nah, ini menurut saya patut dicurigai gitu ya, apakah ini disinyalir atau awal-awal adanya kecurangan atau tidak. Dan juga tentang wasit. Nah, ini wasit ini menjadi sesuatu hal yang kalau kita mengabaikannya ini kita nggak tahu ya apakah wasit yang akan memimpin pertandingan melawan Arab Saudi yaitu Ahmad Al-Alini bisa jujur ya
bisa berintegritas, tidak menguntungkan satu klub manapun, gitu ya, atau justru malah sebaliknya. Nah, ini yang memang sempat diprotes juga oleh PSSI ya terkait kepemimpinan wasit Ahmed Al-Ali, yang mana ya idealnya jangan dari yang serumpun dengan Arab Saudi gitu. Ya bisa kan ngambil dari Korea gitu ya, ngambil juga dari mana tuh Jepang gitu ya, ngambil dari Asia Tenggara, itu kan ada wasit-wasit yang memang justru sangat berkompeten. Nah ini ya memang dasar lah ya, orang-orang Timur Tengah itu kan ya kalau gak main uang kan main apa lagi gitu. Ya mungkin karena uang mereka banyak, jadi mereka mudah sekali untuk mengendalikan AFC ini. Tapi kita juga harus optimis seperti yang dikatakan oleh Jordi Amat, bahwa ya kita percayakan sajalah sama FIFA gitu ya, karena FIFA pun akan mengawasinya. Nah pertanyaan saya, apakah FIFA itu sikapnya kemana gitu? Karena yang saya perhatikan FIFA itu kadang netral, kadang tidak gitu ya. Nah ini menjadi hal yang memang sangat kita takutkan. Takutnya ini kejadian seperti di laga melawan Bahrain, yang mana kita justru malah di kemenangan sudah depan mata, tapi dimusnahkan atau digagalkan hanya karena keputusan wasit di atas lapangan. Oke. Lalu juga di laga melawan Irak, kabarnya ini akan dipimpin oleh wasit asal Cina. Tetapi ya kita ini mudah-mudahan juga gitu ya, wasit asal Cina ini bisa memimpin pertandingan di laga melawan Irak nanti dengan begitu baik. Dan kabar juga ada perangkat pertandingan yang berasal dari Singapura juga. Nah ini mudah-mudahan juga nih wasit ini bisa benar-benar melihatlah bahwa Indonesia itu adalah sebuah tim yang memang bukan tim baru lahir lagi, tetapi memang justru ini menjadi ancaman dan harusnya didukung untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan juga jika berbicara ya tentang prediksi ya, apakah timnas Indonesia akan mampu ya menghadapi Arab Saudi atau tidak. Nah, berkaca dari ronde ketiga, kita itu cukup imbang loh ya. Bahkan statistik kita lebih di atas Arab Saudi dari ronde ketiga, yang mana di pertandingan di Arab kita mampu menahan Arab Saudi. Ketika bertanding di Indonesia kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Nah menurut saya di laga melawan Arab Saudi di ronde keempat juga, itu kemenangan kita itu sangat berpotensi sekali. Asalkan gitu ya, seperti yang dikatakan oleh banyak pengamat sepak bola, bahwa ya kita di laga melawan Arab Saudi jangan menang dengan skor tipis, tapi harus sebanyak-banyaknya gitu ya, agar tidak ada celah untuk mereka yang menyurai kita. Yang minimal babak pertama 2-0 gitu ya, atau babak kedua jadi 3-0. Jadi kita bisa memastikan diri dengan perjuangan kita sendiri. Gitu ya. Karena wasit ini masih juga belum ketebak apakah dia akan serius, akan netral atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi di laga melawan Arab tentunya Indonesia harus menang dengan skor yang memang sangat telak untuk menghindari kecurangan-kecurangan dari wasit. Dan tentunya di laga melawan Irak pun sebenarnya Irak ini posisi pipanya atau ranking pipanya itu lebih bagus daripada Arab Saudi. Irak itu ada di peringkat ke-58, Arab Saudi ada di peringkat ke-59, sedangkan timnas Indonesia ada di ranking 119. Nah, jadi perbedaan ranking ini jangan terlalu menjadi beban lah ya, karena ya dalam pengalaman yang memang sudah kita lakukan pun gitu kan, kita bisa membendung kekuatan mereka. Apalagi di belakangan ini timnas Indonesia itu lebih baik loh kalau berhadapan dengan tim-tim dari Timur Tengah. Nah ini mudah-mudahan juga di ronde keempat ini timnas Indonesia bisa menampilkan permain terbaiknya. Dan untuk pemain itu wajib bekerja keras, karena ini adalah kesempatan bukan terakhir sih, tapi kesempatan yang memang selangkah lagi gitu. Kalau kita berhasil misalnya mengalahkan Arab Saudi, mengalahkan Irak, maka juara grup adalah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Nah itu menjadi tujuan utama tentunya dari Patrick Kluivert, dari PSSI, dari pemerintah pun ya, bahwa Indonesia ini sangat diinginkan untuk bisa tampil dan lolos ke Piala Dunia 2026. Itu teman-teman, jadi prediksi saya timnas Indonesia mudah-mudahan dan insya Allah saya yakin akan tampil baik, tetapi harus dengan perjuangan yang ekstra besar gitu ya untuk mengalahkan Arab Saudi dan melawan Irak. Oke, ya teman-teman, jangan lupa like-nya, dan jika Anda menyukai video ini tekan tombol subscribe jika Anda belum, dan juga jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.